Dan pemirsa, ketegangan konflik bersenjata antara Kamboja dan Thailand kembali memuncak pada pertengahan tahun 2025. Serangkaian insiden yang terjadi setidaknya selama 3 bulan terakhir menguatkan fakta bahwa bara konflik masih menyala. Apa yang sebenarnya terjadi di perbatasan? Berikut kami hadirkan pemaparannya untuk Anda, Kamboja versus Thailand, krisis di perbatasan. Kita akan mulai dengan eskalasi yang berawal dari bulan Mei ya. Ini adalah pemicu konflik 2025, mirsa, di mana pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2025 terjadi baku tembak di Changpok, di mana diberitakan seorang prajurit Kamboja tewas dalam baku tembak yang terjadi ini. Nah, kemudian akibatnya Thailand akhirnya memperketat perbatasan dan Kamboja membalas dengan embargo ekonomi. Ini otomatis mengguncang diplomasi bilateral dan juga meningkatkan ketegangan. Akhirnya keduanya melakukan manuver ekonomi sebagai balasan. Nah, terkait dengan embargo ekonomi ini, Kamboja menghentikan impor BBM dan juga barang dari Thailand. Sementara Thailand membatasi akses internet, listrik, dan juga menutup beberapa pos lintas batas. Nah, setelah itu tuduhan provokasi pun saling dilontarkan antara kedua pihak, baik Thailand maupun Kamboja, yang akhirnya semakin memicu ketegangan regional. Dan akhirnya eskalasi militer pun terjadi. Kita akan simak informasinya. Terkait dengan eskalasi militer ini, bentrokan besar diinformasikan terjadi di Prasat Tha Muan Thom dan Emerald Triangle. Ini pertama kali terjadi bentrokan yang cukup besar, di mana di situ diberitakan bahwa Thailand menggunakan pesawat jet F-16 dan artileri, sementara Kamboja ini menembakkan roket BM-21. Itu amunisi yang digunakan oleh kedua belah pihak. Nah, konflik ini juga meledak di wilayah Kuil Tha Muan Thom di Provinsi Surin, lalu menyebar ke provinsi lain seperti Uban Ratchathani, kemudian Sisaket dan Buriram, serta wilayah Odar, Meanchey dan juga Preah Vihear di Kamboja. Akibatnya dari eskalasi militer yang terjadi ini, ada 43 orang yang diinformasikan tewas dan lebih dari 138.000 orang lebih mengungsi. Kemudian bagaimana respon dunia atau internasional menanggapi ketegangan yang terjadi antara Thailand dan Kamboja ini? Nah, kita akan lihat upaya yang sudah dilakukan dan juga respon dari internasional, PBB dan juga negara besar saat itu langsung menyerukan gencatan senjata antara kedua pihak, yakni antara Thailand dan Kamboja. Nah, kemudian Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini cukup menarik ya langkah yang ditempuh, yakni dengan mengancam tarif dinaikkan hingga 36% jika nanti ternyata konflik tidak segera diakhiri atau gencatan senjata tidak tercapai. 36% ini diberlakukan untuk ekspor jika konflik terus berlanjut. Itu yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump. Nah, terkait dengan konflik ini, ASEAN bertindak sebagai mediator melalui kepemimpinan Malaysia. Jadi melalui Perdana Menteri Anwar Ibrahim, ini Malaysia mempertemukan dua pemimpin di Putrajaya pada tanggal 28 Juli di situ. Dan ini juga didukung oleh Amerika Serikat dan China yang turut memberikan tekanan diplomatik agar gencatan senjata dapat segera dicapai. Nah, upaya lain juga dilakukan di tataran PBB, pemirsa. Ada rapat UNSC pada 25 Juli. Ini dilakukan atas inisiatif PM Hun Manet untuk membahas agresi Thailand ke Dewan Keamanan PBB. Dan akhirnya gencatan senjata tercapai. Kita akan lihat informasi terkait dengan gencatan senjata ini. Nah, pada tanggal 29 Juli 2025, gencatan senjata berhasil dicapai setelah pertemuan di Putrajaya, Malaysia. Ini efektif berlaku mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat pada tanggal 29 Juli 2025. Nah, meski demikian, setelah mencapai kesepakatan, Thailand ternyata mengklaim ada pelanggaran yang terjadi, namun Kamboja membantah klaim tersebut. Dan syarat dari gencatan senjata ini yang sudah dicapai antara kedua pihak adalah akan ada komite pemantau internasional bersama yang nanti akan bertemu pada 4 Agustus untuk membahas gencatan senjata yang menurut beberapa pihak ini dinilai rapuh. Artinya bisa terjadi ada potensi pelanggaran oleh salah satu pihak. Oleh karena itu diturunkan komite pemantau internasional yang akan bertemu bersama pada tanggal 4 Agustus nanti. Dan itulah pemirsa seputar konflik yang dikhawatirkan bisa akan meletus lagi. Namun kita harapkan tentunya dengan upaya berbagai pihak, terutama dalam hal ini negara ASEAN yang menjadi negara tetangga, ini gencatan senjata akan bisa tercapai lebih panjang dan tentu tidak ada korban lagi jatuh akibat konflik ini. Demikian pemaparan terkait dengan konflik Thailand dan Kamboja. Namun kami masih akan kembali sesaat lagi dengan informasi lain. Tetaplah di Prioritas Indonesia.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.